sebelum tiada. Rumah Bakau Jayapura, gaskan! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat siang, Abang Gamil. Halo, selamat siang. Iya. Rupanya rumah baku ini ada penghuni baru ya. Ini saya lihat ada hiu dengan muatan banyak sampah ini. Mungkin ada filosofinya, Abang Gamil. Iya, ini ide teman-teman ya. Kita mencoba menangkap isu-isu lingkungan ya. Seperti ini yang ada di muka bumi, salah satunya terkait pemanasan global ataupun climate change ataupun krisis iklim, dan satu penyebabnya adalah sampah plastik. Sampah yang dulunya plastik yang dulunya harusnya bermanfaat bagi manusia, perlahan-lahan kita kebablasan dan akhirnya jumlahnya terlalu banyak, bahkan sekarang justru mengancam kehidupan manusia seperti itu. Tidak hanya mengancam langsung, tapi dia juga menyentuh lebih banyak ke perairan laut, dan itu termakan oleh biota laut. Akhirnya ikan, kerang, kepiting, pokoknya yang ada di laut itu juga dibalik dikonsumsi oleh manusia dan dampaknya kembali ke manusia. Filosofi ikan hiu dengan banyak sampah plastik di perutnya ini sebenarnya pesan kepada kita semua, terutama masyarakat di Kota Jayapura, bahwa sebenarnya kondisi kita sekarang seperti ini loh. Itu ikan-ikan yang kita makan tidak menutup kemungkinan sudah terkontaminasi dengan yang namanya mikroplastik. Jadi akan membahayakan ke depan. Mungkin saat ini kita belum sadar, tapi sejatinya ada penelitian dari teman-teman Universitas Cendrawasih bahwa air di perairan Laut Teluk Yotefa sudah tercemar limbah dan mempengaruhi kehidupan sosial, kesehatan manusia yang ada di wilayah Teluk Yotefa. Mereka yang dulunya bisa punya anak 9, 8, sekarang untuk mendapatkan 3 aja susah. Artinya kurun waktu sekian tahun itu biota laut, ikan, kerang, dan lain sebagainya yang dikonsumsi sedikit banyak mempengaruhi alat reproduksi manusia, dan itu hasil yang disampaikan oleh teman-teman Munchen bahwa seperti itu kondisi perairan laut kita, bahwa banyak pencemaran. Dan ini pesan yang kami coba sampaikan secara sederhana dan konkret, bahwa ketika kita tidak bijak terhadap isu lingkungan, tidak bijak dengan sampah kita sendiri, maka dia akan kembali kepada kita. Kita punya sampah terbuang ke laut dan ikan yang memakan, dan kita balik memakan ikan, seperti itu. Dampaknya tidak sekarang, tapi mungkin 5-10 tahun ke depan bibit-bibit penyakit kayak kanker itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu yang kami sebut bahwa hukum alam nggak pernah tua dan alam nggak pernah salah menghukum orang. Seperti itu sih pesan dari filosofi ikan dengan isi perut banyak sekali sampah plastik. Dari pesan filosofi ikan hiu dengan isi perut banyak sampah plastik ini menitipkan ya pesan bahwa tidak hanya kami gitu loh, tidak hanya Rumah Bakau, teman-teman komunitas yang harus bergerak, tetapi ini harus menjadi tanggung jawab bersama, bahwa sampah itu sudah menjadi kadang ketika kita bisa mengatur secara baik, memilah secara baik, itu lebih mudah. Tapi kebiasaan manusia saat ini, termasuk masyarakat kita di kota ini, masih sulit. Jadi sampah menjadi tanggung jawab bersama. Salah ketika mengatakan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama, baik kami komunitas, organisasi masyarakat, LSM, NGO yang lain, pemerintah juga, dan masyarakat umum secara umum, bahwa ya paling tidak satu sampah yang kamu lahirkan,
kamu bertanggung jawab untuk sampah itu. Jangan sampai dia terbuang ke drainase, larut ke anak kali, kemudian sampai di Teluk Yutefa, laut, dan akhirnya kembali lagi ke kita. Seperti itu. Bicara sampah ini bicara habit ya, bicara perilaku karakter manusia ya. Kalau memang dari awal dia sudah tertib, saya kira kita nggak perlu repot-repot saling menyalahkan ini salah pemerintah bilang kesadaran masyarakatnya kurang dan lain sebagainya. Tapi ketika habit atau karakter untuk bertanggung jawab terhadap sampah sendiri itu tumbuh, kita nggak perlu saling menyalahkan gitu loh. Saya ambil contoh ketika ada satu botol air minuman yang saya habis beli, ini kan kebiasaan kita tuh pasti membuang karena karakter untuk mengolah tuh masih sangat rendah ataupun bahkan tidak ada. Jadi kebiasaan orang ketika dia habis beli dia pasti buang, dia tidak mengumpulkan seperti itu. Nah ketika kita berani bertanggung jawab untuk satu sampah kita sendiri, saya kira persoalan sampah di kota Jayapura itu lebih mudah gitu. Saat ini kalau saya mau mengatakan hanya bumi tempat kita berpijak ya, sudah sepatutnya kita menjadikan bumi itu layak huni. Sampah mulai dari hal kecil sampai itu menjadi tanggung jawab kita sendiri, tidak perlu saling menyalahkan. Dan ketika semuanya berpikir seperti itu, saya kira pemerintah nggak perlu repot lagi mendorong dinas kebersihan, masyarakat nggak perlu lagi menyalahkan dinasnya, tidak perlu menyalahkan pemerintahnya. Saya kira seperti itu. Mari kita bertanggung jawab untuk sampah. Baik, terima kasih Bang Damel. Mudah-mudahan channel ini bisa dilihat semua pihak dan menjadi keterpanggilan semua pihak juga ya sebagai tanggung jawab. Bukan hanya tapi tanggung jawab moral. Bagaimana bumi ini menjadi tempat yang nyaman untuk kita ini. Oke, terima kasih Pak.